Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami bab 3 manajemen proyek sistem di mata kuliah Desain Akuntansi kelas D. Sebelumnya perkenalkan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pramadita Maharani dengan MPM akhir 282, yang kedua ada Fiana Mahera dengan MPM akhir 285, yang ketiga ada Salsabila Aska dengan MPM akhir 292, yang keempat ada Karoma dengan MPM akhir 294, dan yang kelima ada Siti Nurasikin dengan MPM akhir 295. Tinjauan umum manajemen proyek. Manajemen proyek ini adalah proses mengatur tugas untuk menyelesaikan proyek. Pada proyek TI besar diperlukan rencana penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian menggunakan alat seperti Bagankan dan software Microsoft Project dengan seorang manajer proyek yang mengawasi seluruh proses. Apa yang membentuk suatu proyek? Proyek yang sukses adalah yang selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna. Manajemen proyek diterapkan sepanjang SDLC untuk mengelola kendala biaya, ruang lingkup, dan waktu secara seimbang dalam proyek yang dinamis dan menantang. Apa itu segitiga proyek? Segitiga proyek ini terdiri dari biaya, ruang lingkup, dan waktu yang saling mempengaruhi. Manajer proyek yang harus seimbang ketiganya karena salah satu biasanya tetap dan sulit dirubah. Apa yang dilakukan manajer proyek? Ini memimpin perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pelaporan agar proyek berjalan dengan lancar dan berhasil. Proyek besar biasanya juga memiliki koordinator untuk mengatur administrasi dan komunikasi yang dengan pengguna. Tujuannya adalah menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai kebutuhan. Membuat struktur rincian kerja. Pertama ada Bagankan. Ini dibuat oleh Henry Elkan, adalah grafik batang horizontal yang menunjukkan jadwal dan kemajuan tugas dalam proyek. Setiap batang menunjukkan durasi dan waktu mulai sampai selesai tugas dengan waktu pada sumbu horizontal dan tugas pada sumbu vertikal. Warna atau tanda khusus bisa menampilkan presentase penyelesaian dan status tugas. Bagan ini mudah pemantauan proyek, meski untuk proyek kompleks, bagan PRT atau CPMN sering dianggap lebih detail dan efektif. Gambarnya seperti yang ada di sebelah sini. Yang kedua ada grafik PERT atau CPM. Ini adalah teknik manajemen proyek untuk mengelola proyek besar dan kompleks dengan membagi proyek menjadi tugas-tugas kecil, menentukan urutan pelaksana, dan pemantauan waktu penyelesaian. PRT ini digunakan untuk proyek dengan durasi yang tidak pasti, sedangkan CPM ini untuk proyek dengan durasi yang sudah pasti. Keduanya ini membantu manajer proyek untuk mengatur jadwal, mengontrol kemajuan, dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi tugas dalam struktur rincian pekerjaan. PERT atau Program Evaluation and Review Technique adalah metode manajemen proyek yang membantu menjadwalkan dan mengendalikan proyek, terutama untuk tugas yang durasinya tidak pasti. Dalam PRT ini durasi tugasnya diperkirakan dengan menggunakan 3 nilai waktu. Pertama ada waktu optimis B, itu waktu tercepat jika tidak ada hambatan. Yang kedua ada waktu paling mungkin atau P, waktu yang paling mungkin terjadi dalam kondisi normal. Yang ketiga ada waktu pesimis atau W, ini waktu terlama jika terjadi hambatan. Durasi tugas yang diharapkan E itu dihitung dengan rumus E sama dengan B ditambah 4P ditambah W dibagi 6. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi durasi. Saat memperkirakan durasi proyek, manajer mempertimbangkan ada 4 faktor utama. Yang pertama yaitu ukuran proyek yang mempengaruhi kompleksitas dan waktu. Yang kedua yaitu ada sumber daya manusia dengan keterampilan dan ketersediaan yang mempengaruhi kecepatan. Yang ketiga yaitu ada pengalaman proyek serupa untuk estimasi waktu yang realistis. Yang keempat yaitu ada kendala seperti batas waktu dan anggaran yang harus dipatuhi. Ini tuh memahami faktor-faktor ini penting untuk estimasi durasi yang akurat agar proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang kelima yaitu ada menampilkan struktur rincian pekerjaan. Setelah durasi tugas dimasukkan, struktur rincian pekerjaan atau WBS menampilkan daftar tugas beserta durasinya. Seperti contoh tugas pesan ruang pertemuan 1 hari, pesan materi pemasaran 9 hari, dan seterusnya. Tugas-tugas ini dapat dikembangkan untuk mempermudah pengolahan proyek kompleks. WBS ini akan dilengkapi dengan informasi tugas pendahulu yang menentukan urutan pelaksana tugas. Dengan perangkat lunak seperti Microsoft Project, WBS juga memuat kolom tambahan seperti tanggal mulai, tanggal selesai, nama tugas, dan durasi yang sangat membantu manajer proyek dalam penjadwalan dan pemantauan kemajuan proyek secara efektif. Contohnya seperti gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya tuh ada pola tugas, di mana tugas-tugas dalam WBS itu harus disusun dalam urutan yang logis. Ini tuh dinamakan dengan pola tugas. Nah, dalam proyek apapun, tugas-tugas ini saling bergantung dan harus dijalankan secara berurutan. Pola tugas ini dapat melibatkan tugas-tugas dependen atau bergantung, beberapa tugas penerus, dan beberapa tugas pendahulu. Yang pertama menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Nah, dalam bagian part atau CPM, tugas-tugas proyek ini ditampilkan sebagai kotak-kotak persegi panjang. Itu disusun berdasarkan urutan pelaksananya. Nah, setiap kotak persegi panjang ini disebut kotak tugas. Terdapat 5 bagian. Yang pertama ada nama tugas, ada ID tugas, durasi tugas, hari atau tanggal mulai, dan hari atau tanggal selesai. Yang kedua ada jenis pola tugas. Ini tuh sebenarnya didasarkan pada pola tugas dalam proyek besar. Pola keseluruhan ini akan kompleks, tetapi dapat dipecah menjadi 3 jenis pola dasar, yaitu tugas dependen, itu ketika tugas harus diselesaikan satu persatu setelah yang lain.
Nah, selesai. Nah, tugas ini tuh saling bergantung. Yang kedua ada beberapa tugas penerus di mana ketika beberapa tugas dapat dimulai secara bersamaan, masing-masing ini disebut tugas bersamaan. Seringkali dua atau lebih tugas bersamaan bergantung pada satu tugas sebelumnya yang disebut tugas pendahulu. Dalam situasi ini, setiap tugas ini bersamaan disebut tugas penerus. Dan yang terakhir ada tugas pendahulu, dimisalkan suatu tugas membutuhkan dua atau lebih tugas pendahuluan untuk diselesaikan sebelum dapat dimulai. Dan yang terakhir adalah bekerja dengan pola tugas yang kompleks. Nah, ketika beberapa tugas digabungkan, fakta-faktanya harus dipelajari dengan cermat untuk memahami logika dan urutannya. Nah, jadwal proyek ini tidak akan akurat jika pola tugas yang didasarinya salah. Ini adalah jalur kritis di mana pola tugas menentukan urutan pelaksanaan tugas. Nah, setelah urutan tugas ditentukan, manajer proyek dapat menjadwalkan tugas dan menghitung jalur kritis. Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Jika ada tugas yang di jalur kritis yang terlambat dari jadwal, maka keseluruhan proyeknya akan tertunda. Maka manajer proyek itu harus selalu menyadari jalur kritis agar dapat merespon dengan cepat agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Nah, materi selanjutnya yaitu pemantauan dan pengendalian proyek. Manajer proyek itu harus selalu memantau tugas, proyek tim membandingkan hasil dengan rencana, memastikan target tercapai, serta menjaga standar agar sesuai yang dipatuhi. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu monitoring and controlling technique. Nah, untuk menjaga kualitas sering dilakukan structural workflow, yaitu tinjauan pekerjaan agar anggota tim oleh rekan kerja, misalnya analisis desain, kode program, atau hasil tes. Yang kedua ada maintaining a schedule. Nah, menjaga proyek itu kan sulit karena kan sering ada hambatan. Nah, manajer proyek itu harus mengantisipasi masalah, mencari solusi terbaik, dan memperbarui rencana bila ada keterlambatan. Nah, adanya milestone atau target kecil dan checkpoint membantu mendeteksi masalah yang lebih cepat. Selanjutnya ada task and the critical path, yaitu fokus utama manajer proyek adalah tugas di jalur kritis atau critical path. Karena keterlambatan di sana akan menunda seluruh proyek. Namun tugas lain juga perlu diawasi karena bisa saja berubah menjadi bagian jalur kritis jika memakan waktu lebih lama. Yang kedua ada untuk selanjutnya yaitu reporting atau pelaporan. Tim melaporkan progres ke manajer proyek, lalu manajer menyusun ringkasan yang jelas untuk manajemen dan pengguna. Nah, pertama ada project status meetings. Nah, rapat rutin itu sering dilakukan untuk membahas status proyek, masalah, dan peluang. Walau kadang itu memakan waktu, namun rapat itu penting agar semua anggota bisa berbagi informasi dan ide. Yang kedua ada project status report. Nah, laporan progres itu biasanya tertulis, sering dilengkapi Gantt chart agar terlihat jelas secara visual. Yang ketiga ada dealing with the problem. Menangani masalah butuh keseimbangan, namun terlalu sering melapor bisa membuat manajemen tidak menganggap serius. Tapi menunda laporan justru lebih berbahaya. Nah, maka lebih baik melapor lebih awal dengan penjelasan langkah penanganan atau saran solusi agar manajemen bisa segera bertindak. Selanjutnya di bagian 3.7 tentang perangkat lunak dan manajemen. Jadi, manajer proyek menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan melaporkan proyek. Ada beberapa yang harus diperhatikan, di antaranya adalah struktur rincian pekerjaan, bagian ganti, diagram pekerjaan, dan tampilan kalender. Selanjutnya di 3.8 tentang manajemen risiko. Jadi manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Jadi daftar tugas manajemen risiko mencakup hal berikut: mengembangkan rencana manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, membuat rencana respon risiko, dan memantau risiko. Baik, di slide selanjutnya ada 3.9 manajemen untuk kesuksesan, di mana manajemen proyek adalah tugas yang menantang dan menuntut manajer proyek untuk sigap, kompeten, komunikatif, serta memiliki keterampilan teknis dan sumber daya manusia yang baik. Proyek bisa gagal karena sebagai alasan, sehingga kemampuan manajer dalam menangani masalah menjadi sangat penting. Ketika proyek bermasalah, alternatif yang dapat dilakukan antara lain itu bisa memangkas persyaratan proyek, menambah sumber daya, menunda tenggat waktu, atau meningkatkan prosedur manajemen. Pemangkasan fitur yang kurang penting dapat menjaga penyelesaian proyek sesuai anggaran dan waktu. Sementara tambahan fitur bisa dilakukan kemudian. Penambahan staf dapat membantu, tetapi jika tidak terintegrasi dengan baik justru memperlambat penyelesaian proyek. Oleh karena itu, solusi seperti menggunakan konsultan 11 atau staf paruh waktu bisa lebih efektif. Selain itu, agar berhasil, proyek harus memenuhi kebutuhan bisnis sesuai anggaran, selesai tepat waktu, dan dikelola secara efektif. Umumnya, masalah proyek berkaitan dengan aspek bisnis, biaya, atau jadwal. Maka manajer proyek tidak hanya harus merencanakan dan mengelola, tetapi juga mengenai serta menangani masalah secara tepat. Keterkaitan dengan materi, bagian ini menegaskan pentingnya peran manajer proyek dalam menjaga keberhasilan proyek dengan pendekatan manajemen yang baik, yang tepat. Kunci kesuksesan terletak pada kemampuan untuk mengantisipasi, mengenali, dan menyelesaikan masalah agar proyek tetap sesuai tujuan bisnis, anggaran, dan jadwalnya. Baik, di sini ada 3 poinnya. Yang pertama ada masalah bisnis. Tujuan utama sistem adalah menyelesaikan masalah atau peluang bisnis. Jika tidak tercapai, sistem dianggap gagal meski tepat waktu atau sesuai anggaran. Penyebab kegagalan antara lain ruang lingkup tidak jelas, target salah, analisis atau desain buruk, pengujian lemah, serta kurangnya kontrol perubahan. Faktor eksternalnya itu seperti perubahan budaya, pendanaan, atau tujuan organisasi juga mempengaruhi. Sistem yang gagal menurunkan moral dan produktivitas karyawan. Yang kedua ada masalah anggaran, di mana kelebihan biaya biasanya disebabkan oleh satu atau beberapa halnya. Yang pertama itu bisa estimasi yang tidak realistis, terlalu optimis, atau berdasarkan data yang tidak lengkap informasi. Yang kedua ada kegagalan mengembangkan perkiraan akurat yang mempertimbangkan semua biaya selama masa pakai proyek. Yang ketiga ada kurangnya pemantauan terhadap kemampuan dan lambannya respon terhadap tanda-tanda peringatan dini. Yang keempat ada penundaan jadwal karena faktor-faktor yang tidak terduga. Yang kelima ada masalah sumber daya manusia. Baik, poin yang ketiga ada masalah jadwal. Masalah jadwal biasanya timbul karena salah mengenali ketergantungan tugas, kebingungan antara upaya dan hasil, kontrol yang lemah, konflik tim, atau pergantian personal. Kegagalan juga dipicu oleh teknik manajemen proyek yang buruk. Manajer proyek harus mampu merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan proyek serta mengenali tanda peringatan dini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.